Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Ray Tutorial. Channel ini merupakan channel baru, dan di channel ini saya akan membahas tentang tutorial-tutorial dari beberapa software yang ada di Microsoft Office. Kenapa saya memilih topik seperti itu? Karena menurut saya itu suatu hal yang penting. Pengalaman saya dari mulai SMP sampai sekarang sebagai mahasiswa, saya selalu menggunakan software yang ada di Microsoft Office. Nah, agar channel ini berkembang ke depannya lebih maju, jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe, serta centang loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel saya ini dan bisa bermanfaat bagi kalian-kalian yang ingin belajar tentang Microsoft Office. Langsung saja, selamat belajar. Di video pertama, saya akan membahas tentang tutorial-tutorial tool yang ada di Microsoft Excel. Langsung saja, pertama saya akan membahas tentang format yang ada di Microsoft Excel. Kita masuk dulu ke menu Home. Lalu di sini ada format. Kita klik formatnya. Cell size ini bertujuan untuk mengubah ukuran sel. Semisal kita ingin mengubah ukuran sel header number yang berada di sel G3. Kita ke format. Lalu pertama kita ubah dulu tinggi selnya ke row height. Nah, di sini kita tuliskan ukuran yang kita inginkan. Semisal saya ingin mengubah dengan ukuran 20. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Dan yang kedua, kita ubah tebal selnya di kolom width. Nah, sama seperti sel height, kita tuliskan ukuran yang kita inginkan di sini. Di sini ya. Nah, di sini. Misal saya akan memberikan ukuran 30. Nah, sudah berubah ya ukuran selnya. Nah, yang kedua di format saya akan membahas tentang visibility. Visibility ini berisi tentang height dan unhide. Height dan unhide ini berfungsi untuk height untuk menyembunyikan, sedangkan unhide untuk memunculkan kembali. Nah, di sini di sebelah kirinya ada hide row untuk menyembunyikan row, ada hide column untuk menyembunyikan kolom, ada hide sheet untuk menyembunyikan sheet, ada unhide row untuk mengembalikan row, ada unhide column untuk memunculkan kembali kolom yang sudah di hide. Nah, saya contohkan, saya akan menggunakan hide row. Nah, semisal kan di sini ada header number, nama mahasiswa, NIM, dan alamat. Saya ingin menghilangkan 4 sel ini. Sel number, sel nama mahasiswa, sel NIM, sama sel alamat dengan cara klik header number, lalu ke format, lalu ke visibility, ke hide dan unhide, lalu ke hide row. Nah, sudah hilang ya. Itu hide. Sedangkan unhide itu kita memunculkan yang sudah di hide, yang sudah disembunyikan. Nah, di format yang ketiga ada organize. Rename sheet ini berfungsi untuk mengganti atau merubah nama sheet ya. Sheet ini yang ada
di sebelah sini nih, di kiri bawah. Sheet ini yaitu lembar kerja. Nah ini ya. Kita akan mengubah nama sheet 1 ini menjadi nama saya sendiri, Renaldi. Misal, bagaimana caranya? Ke format, lalu ke rename sheet. Nah, di sini sudah otomatis ya. Kita langsung saja ketikkan Renaldi. Enter. Nah, sudah berubah nama sheetnya. Move or copy sheet ini berfungsi untuk memindahkan dan mengcopy. Move untuk memindahkan, sedangkan copy untuk menyalin. Misal, saya ingin memindahkan sheet Renaldi ini. Kita ke format, lalu ke organize sheet, lalu ke move or copy sheet. Klik. Lalu, nah di sini kita pilih buku kerjanya. Kan di sini tuh ada tabel. Tabel ini merupakan buku kerja yang tadi saya kerjakan ya. Semisal kita ingin memindahkannya ke new buku atau buku baru, buku kerja baru. Kita klik new buku, new book. Nah, kalau move ini itu akan memindahkan. Jadi ketika klik OK, sheet Renaldi yang di tabel itu akan menghilang dan akan pindah ke new buku, new book atau buku kerja baru. Kita OK. Nah, di sini sudah pindah ya, sheet Renaldinya sudah pindah ke buku baru, ke new book. Sudah pindah. Nah, sedangkan copy sheet ini itu untuk menyalin. Jadi misal saya ingin menyalin sheet Renaldi ini yang ada di buku 2, book 2 ke tabel tadi, ke buku tabel yang tadi. Bagaimana caranya? Caranya ke format, lalu ke move or copy sheet, klik, dan kita pilih buku kerjanya di sini. Klik, lalu ke buku kerja tabel. Nah, lalu centang create a copy di sini ya. Centang copy, create a copy. Lalu OK. Nah, sudah ya. Sudah kembali ke buku kerja tabel. Sedangkan di buku 2-nya, book 2 ini masih ada karena tadi saya hanya mengcopy, bukan memindahkan. Tab color ini berfungsi untuk merubah warna sheet. Jadi warna sheet ini ya, kan ini warnanya putih. Cara merubah warnanya ke tab color tadi yang ada di format. Kita coba, kita ubah warnanya pada sheet Renaldi dengan warna red misal. Ke tab color, lalu pilih warnanya red. Nah, ini sudah berubah ya jadi warna merah. Membuktikannya, nah, sheet Renaldi ini sudah berubah menjadi warna merah. Caranya tadi dengan cara ke format, lalu ke tab color, dan pilih warnanya. Tadi saya memilih warna red atau merah.
Jika kita ingin membuat sebuah grafik dari sebuah tabel, kita menggunakan tool chart. Bagaimana caranya? Caranya kita drag dulu semua isi dari tabelnya, lalu ke menu insert, lalu ke chart. Kita bisa milih langsung di chart ini, di sini ya. Atau kita bisa milih ke recommended chart atau rekomendasi grafik. Di sini rekomendasinya. Atau kita juga bisa milih ke see all chart atau melihat semua grafik. Klik saja di sini. Dan ke all chart. Di sini semuanya itu grafik. Kita misal ingin membuat grafik 3D clustered column. Setelah kita sudah memilih grafiknya, kita langsung klik OK saja. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah membuat grafik atau chart. Setelah kita membuat chart dari sebuah tabel atau grafik dari sebuah tabel, kita juga bisa merubah judul grafiknya. Nah, kan di sini judulnya chart title, kita ingin merubahnya dengan total penduduk dengan cara kita bisa klik 2 kali di sini. Kita langsung ubah, bisa langsung, atau kita bisa ke add chart element. Di sini add chart element dan ke chart title. Nah, langsung kita bisa merubah nama judulnya, misal total penduduk. Di sini saya akan membahas hanya 5 function saja. Yang pertama jumlah nilai dengan sum, yang kedua rata-rata dengan average, yang ketiga nilai terendah dengan min, yang keempat nilai tertinggi dengan max, dan yang terakhir jumlah siswa dengan count. Langsung saja yang pertama jumlah nilai. Kita masuk dulu ke formula, lalu ke insert function, lalu ketik sum. Ketik sum di sini ya. Di set for a function. Lalu go di sebelah kanan ya. Dan kita menemukan sum. Lalu oke saja. Nah, di sini kita pilih sel yang akan dijumlahnya. Nah, saya akan menjumlahkan nilai mata pelajaran ini ya. Ada 4. Kita drag, lalu enter saja, dan oke. Nah, sudah berhasil. Yang kedua rata-rata dengan average. Kita ke insert function, lalu ketik average. Lalu go di sebelah kanan. Nah, kita sudah menemukan average. Lalu oke. Di sini kita cari sel yang akan dicari rata-ratanya. Di sini saya akan mencari rata-rata dari 4 pelajaran ini dengan mendrag ke kanan. Lalu oke. Nah, yang ketiga nilai terendah dengan min. Ke insert function lagi, lalu cari min, dan go di sebelah kanan. Nah, kita sudah menemukan ya min, ini min.
dan oke. Setelah ini kita pilih sel yang akan dicari nilai terendahnya, lalu enter dan oke. Sudah. Yang keempat, nilai tertinggi dengan max. Kita ke insert function, lalu ketik max dan go di sebelah kanan. Nah, kita sudah menemukan max, lalu oke. Seperti biasa, kita pilih selnya, sel yang akan dicari nilai tertingginya. Di sini saya akan mencari nilai tertinggi dari 4 mata pelajaran ini. Drag, lalu oke. Nah, yang terakhir ada jumlah siswa dengan cara count ke insert function, lalu tuliskan atau ketikkan count. Go di sebelah kanan. Nah, sudah ditemukan count. Lalu oke saja. Di jumlah siswa ini saya akan mencari berapa banyak siswa yang didata dengan cara kita drag nomornya, baris nomornya, lalu oke. Nah, sudah berhasil, ada 7, benar. Setelah ini kita drag ke bawah. Nah, sudah berhasil. Nah, themes ini bertujuan untuk mengubah tema dari tampilan Excel ini. Bagaimana caranya? Caranya masuk dulu ke menu back layout. Lalu di sini ada themes. Klik themes. Nah, di sini banyak pilihannya. Perbedaannya bisa dilihat dari fontnya. Kalian lihat isi tabel tersebut. Nah, jadi perbedaannya bisa dilihat dari fontnya ya. Misal saya akan memberikan tema dengan tema integral. Zoom ini bertujuan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran tampilan dari Excel. Yang pertama kita ke menu View. Nah, di sini ada zoom ya. Misal kita akan memperkecil tampilan layar Excel-nya. Menjadi kalian bisa pilih di sini langsung atau kalian bisa mengetikkan ukurannya. Misal saya mau ukurannya 70. Oke. Nah, jadi berubah ya, jadi seperti ini. Dan kalian juga bisa memperbesar ukuran layar Excel-nya. Misal 200%. Oke saja langsung. Nah, jadi besar ya.